Halo Sukmania, selamat berjumpa lagi dalam podcast Bang Sukma. Gimana Sukmansia? Sehat selalu? Gimana usahanya? Lancar? Oke, luar biasa. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari BPR Akasia, Mas Bapak Joni Tamarawindak. Selamat siang, Pak. Sekarang kan yang menarik kan tentang UMKM kan gitu Pak ya. Oh iya 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 Mungkin iya. pemerintahan yang baru ini kan baru tanggal 20 Oktober Oktober kemarin ya, ya ya, gitu ya. ya, Kelihatannya itu mau benar-benar memperhatikan UMKM yang saya lihat kan gitu. Gimana ya. menurut pandangan Bapak? Iya, iya. Itu memang tercermin ya dari program-program yang diadakan sekarang ini. Salah satunya adalah ada wacana untuk menghapus hapus tagih ya Bagus lagi kredit ya. macet di BUMN untuk UMKM jumlah kecil ya. Mm-mm. Tuh. Ya, selain itu kan juga yang saya lihat kan gini Pak, kan ada program makan siang bergizi. Iya, iya. Ya itu anggarannya itu kalau saya nggak salah baca itu sampai 800 miliar per hari ngasih makan Ya, banyak seperti banyak itu ya. kan gitu. Iya, Nah itu iya. dilibatkan juga UMKM Pak, yang tadi pengadaan Iya, berasnya, iya. pengadaan sayurnya, pengadaan minyaknya. Bener Iya, nggak sih iya. itu Pak? Iya, Sehingga UMKM bisa tumbuh lagi gitu. Karena iya. UMKM itu kan sebagai apa namanya Pak? Tulang punggung perekonomian Indonesia kan gitu Pak. Iya, iya. Kalau kita lihat sih memang tujuannya mungkin kita positif saja ya bahwa ini Heeh, baik untuk menumbuhkan UMKM dan kalau kita lihat UMKM ini kan banyak yang nggak bankable juga ya. heeh, Dalam arti pada saat mereka datang ke BPR atau datang ke Bank heeh. Umum, mereka dislik, ternyata mereka punya Catatan catatan yang kurang kurang bagus ya. bagus Oh, kalau ya. memang ya tapi kalau secara ini sih saya seneng kan gitu maksudnya melibatkan UMKM yang nanti pengadaan cateringnya, pengadaan itu Ya, sehingga ya, ya. UMKM bisa tumbuh lah gitu. Makanya Sukmania yang punya usaha-usaha kayak makanan, suplai sayuran, beras dan sebagainya, ya terhibur lah dengan adanya program makan bergizi kan gitu, makan bergizi yang dicetuskan pemerintah bisa tumbuh kan gitu. Ya, Kalau ya. pandangan Pak Joni tentang yang tadi Pak Joni apa namanya sampaikan tadi tentang kok utangnya itu dihapus tuh gimana sih itu Pak? Pengertiannya sehingga kita Sukmania biar nggak salah salah paham atau salah persepsi gitu Pak. Iya, iya. Jadi di perbankan ini kan ada kredit, misalnya kita ngajuin Heeh, kredit, pada saat kita nggak bayar terjadi macet. heeh, Jadi ada prosesnya, ada namanya kolektibilitas. Pasti mereka masuk 2, terus heeh. 3, 4, 5. Di atas 180 hari kalau di bank umum sudah call 5. Mhm. Setelah ditunggu lagi nggak ini dihapus buku. Oh. Pada saat dihapus buku itu sebenarnya sudah dicadangkan ya. Berarti macet ya gitu Pak Ya ya? macet, Oh, tapi sudah nggak ada, call 5 sebenarnya macet. tetap dicatat lah, tidak ada itu kan, tidak Iya. ada, tidak membayar kan gitu. Mungkin konsepnya itu kalau utang kan tetap harus dibayar sebenarnya Kalau Pak. utang harus dibayar ya. Iya, meskipun udah mau diapain, diputihkan apa gimana, bisa nggak kalau konsep diputihkan? Biar supaya nggak salah paham Pak Joni. Hapus tagih itu masih terlihat ya, ada kodenya 04 di Oh, di sliknya. slipnya itu. Jadi tetap aja bank bisa lihat, oh ini hapus tagih Heeh. seperti itu. Kita baru mengira-ngira aja ya, Iya, kemarin cuma ada pernyataan Pak Presiden yang iya, baru itu bahwa yang kalau nggak salah itu petani sama nelayan itu yang mau iya, apa namanya mau diputihkan karena mereka kesulitan untuk mendapat akses ke perbankan, Pak. Bener ya? iya benar. Jadi ada 6 juta tadi, ya seperti yang dikatakan Pak Edi, petani nelayan yang kesulitan akses ke perbankan karena sliknya jelek ya. Ya, maka Slik tuh informasi debitur lah. nah, penting usaha Sukmania tetap berjalan dimanapun juga dalam kondisi apapun. Iya, Bener ya? iya, iya. Harus optimis juga Pak dalam Mhm. tahun ini dan tahun yang akan datang kan gitu karena Iya. benar-benar UMKM ini nanti disupport pemerintah kan gitu Pak. Betul, betul. Jadi UMKM ini kan disupport pemerintah tadi dalam satu sisi kan ada slik yang akan Heeh. dibersihkan, tapi kan tidak sebatas itu aja ya. Teman-teman atau Sukmania UMKM ini harus punya kemampuan juga ya, karena bank tidak hanya sekedar melihat dari slik untuk Listriknya memberikan kredit. yang masih
ada usaha dan berjalan pasti dikasih juga ya. Iya, kalau ada usahanya berjalan, ada income, nah itu kan datanglah ke bank Ke pasti bank dikasih. pasti dikasih. Ya itulah kalau UMKM kan harus ini Pak, harus tumbuh terus karena Tumbuh terus ya. tulang punggung perekonomian bangsa kita itu UMKM sebenarnya. Betul, UMKM ini yang membuat pertumbuhan ekonomi. Salah satu alasan saya sempat baca, Heeh. salah satu alasan kenapa ini supaya mereka bisa tumbuh juga ya. UMKM tumbuh, ekonomi tumbuh. Target pertumbuhannya tinggi juga ya, 8% 8%. katanya kalau Nah, misalnya ini jadi beres semua. betul. Iya itu yang ditargetkan oleh presiden kan gitu, pertumbuhan Iya, ekonomi 8% kan gitu. iya, iya. Ya itu harus upaya apa Pak yang mungkin nanti Pak Joni sebagai praktisi dan juga sebagai pelaku dalam Iya, apa namanya perbankan ini dalam mengedukasi, mengasih tahu ke iya. Sukmania, ke UMKM, apa Pak strateginya biar UMKM itu masih bisa bertahan lama, masih eh, apa nama sustainable itu apa Pak? Berkelanjutan. Berkelanjutan Nah, ya, ya. gimana itu Pak? Ya, Mungkin bisa. jadi mungkin Sukmania, tadi kan kita berbicara pada saat UMKM mengajukan kredit ke perbankan. Heeh. Uh, Perlu diperhatikan bahwa pada saat mengajukan kan ada tujuan penggunaannya. Jadi pada saat tujuan penggunaannya itu Sukmania UMKM disiplin lah untuk tujuannya. Jangan tujuannya untuk mengembangkan usaha tapi Ke yang dipakai yang lain ya. lain Ah, ya. itu Sehingga tujuan awalnya jadi melenceng kun- seperti itu. kuncinya di situ ya Pak ya. Kuncinya di situ Oh, ya, terus ya. saya dengar apa ya? Bukan pemerintah aja, pemerintah lewat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemarin ada surat edaran juga kalau nggak salah ya. Ya, Bagaimana BPR, Bank Perekonomian Rakyat, itu kan juga harus gimana? Harus kreditnya itu ke ke UMKM UMKM harus ya. ditargetkan juga, benar nggak Pak? Ya, jadi UMKM ini memang menjadi perhatian saat ini ya. Jadi nggak sekedar pemerintah, dari OJK juga mendorong untuk disalurkan ke UMKM sehingga kalau UMKM ini tumbuh kan ekonomi kita menjadi tumbuh karena UMKM ini melibatkan banyak orang Banyak ya. orang ya, oke. Iya, Berarti itu sahabat UMKM, Sukmania yang punya usaha UMKM, itu apa namanya Pak? Banyak yang memperhatikan lah kan banyak yang gitu. memperhatikan. Heeh. Tapi terus harus dijaga kepercayaan ini ya. Oke. Jadi kepercayaan ini dijaga dan tadi kalau berusaha harus tekun seperti itu, harus benar-benar disiplin keuangan ya. Keuangannya tujuan penggunaannya jangan dipakai yang lain tapi untuk mengembangkan usaha. Iya, itu banyak yang memperhatikan inilah berarti ada juga pelatihan-pelatihan juga ada Pak, sesuai Ada, sama ada. bidangnya ya. Ya, pelatihan-pelatihan UMKM banyak dilakukan di pemerintah daerah pun turun untuk lakukan itu. Apalagi ini banyak kabinet baru, pemerintahan Ya, baru, pasti berlomba-lomba lah ke ada menterinya juga ya ada menteri yang UMKM. baru. Ada juga kan di situ. Nah, Iya, itu iya, makanya iya. Sukmania dan sahabat UMKM nggak usah ragu lah. Yang penting yang dikatakan Pak Joni tadi, kepercayaan itu jangan disalahgunakan. Betul, betul ya. Gitu ya Pak ya? Ya, pada saat nanti kan sudah dihapus tagih, nanti pada saat sudah bisa mengajukan kredit lagi, teknisnya saya nggak tahu seperti apa, tapi kata kuncinya kepercayaan itu jangan Nah, disalahgunakan. sehingga semuanya Bank Perekonomian Rakyat atau BPR maju, UMKM juga UMKM maju maju. kan gitu. Itu Ya, yang kita ini kan kita kita inginkan. harapkan kan Ya, gitu. kita harapkan Kita seperti itu ya. seperti itu kan gitu. Iya, iya. Ya pelatihan-pelatihan juga banyak UMKM yang pelatihan-pelatihan mau usaha salon, usaha apa. Kalau dulu Ya. sih namanya BLK ya. Sekarang masih ada nggak ya Pak ya? Balai Latihan Kerja Iya. masih ada. Saya dengar masih ada di Oh masih ada ya. daerah-daerah masih ada yang lakukan itu. Bahkan LSM-LSM yang bergerak dalam apa sosial itu juga menyelenggarakan kayak gitu saya lihat Pak. Ya, banyak yang memperhatikan UMKM, Pak. Itu makanya jangan merasa sendirian gitu. Iya, iya. Kita bantu juga kan gitu. Betul. Kita mau fasilitasi ya. dan sebagainya. Yang penting satu kepercayaan tadi jangan disia-siakan. Ya, sia-siakan. Gitu. Ya, ya, ya. Terus gimana memprediksi Pak Joni ke depannya terhadap UMKM ini memang benar-benar kalau yang tadi kita bicarakan tadi udah diperhatikan sama pemerintah, sama lembaga lain dan sebagainya. Prediksinya gimana? Lebih apa? Lebih ke depannya itu semakin maju atau gimana, Pak?
Ya, kondisi sekarang kan ini sebenarnya kondisi memang lagi kita kondisi yang nggak baik-baik Bukan saja ya. baik-baik saja, ya Dan betul. kedepannya saya yakin akan lebih baik karena apalagi sudah retret dari Magelang ya, sudah kompak nih, tim buildingnya sudah terjadi sehingga visinya bisa berjalan dengan baik. Kan ada beberapa poin kemarin yang disampaikan oleh menteri-menteri bahwa mereka akan bekerja sama dengan baik. Jadi kerjasama lintas sektoral ini diperlukan juga untuk meningkatkan UMKM. Dan saya yakin kalau ini dijalankan dengan baik, pasti akan baik juga Pakai hasilnya. akan baik juga ya. Ini tadi kan juga kemarin juga ada informasi benar bagus juga bahwa ini baru beritanya aja, baru statement kan Ya, aja kemarin juga ada apa untuk PPN perumahan kan juga mau dihapuskan kan gitu iya, juga. iya, iya, iya. Nah, itu bahkan Menteri siapa ya itu ya? Perumahan ya. Perumahan itu mau apa namanya Pak? Mau apa membantu 2 hektar tanah untuk Iya, iya, iya. bikin perumahan rakyat kan gitu loh. Sehingga Iya, jangan iya. berkecil hati, semua pasti dapat kan gitu. Kalau Iya, itu bener kan gitu ya Pak ya. iya. Mulia sekali lah kan gitu. Iya. Jadi saya lihat menteri-menteri ini sudah bergerak ya, Menteri Perumahan sudah bergerak, lihat rumah susun juga sudah mulai disiapkan untuk dihuni. Ini sehingga nanti bisa tumbuh semua lah Ya, gitu. Saya yakin juga UMKM di sekitar Depok, di Jawa Barat, di Jabodetabek pasti ya, optimis lah kan gitu. ya, ya. Tapi yang harus apa namanya, yang tetap harus diperhatikan itu kan kepercayaannya kan gitu loh. Ya, kepercayaan harus dijaga. Kepercayaan bank terhadap UMKM, pemerintah terhadap UMKM. Iya, karena ini kan semua demi kebersamaan kita semua kan, bangsa dan negara Iya, kan iya, gitu. iya. Oke. Teman-teman UMKM Sukmania nih ujung tombak ya untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tolak ukurnya di situ ya. Tolak Ya itu ukurnya di makanya situ. kan Ya. itu Pak yang eh, bahkan sekarang itu UMKM itu apa ya, menjadi trademark di suatu daerah juga Pak. Iya, Banyak yang apa ya, kita ngadain basar UMKM, lembaga lain UMKM semua kan gitu. iya, Bener iya. nggak Pak? Benar-benar UMKM ini lagi disorot apalagi mau pilkada ya November tanggal 27 November nanti kan banyak order-order juga buat Nah, UMKM itu nih. ya itu Ini kesempatan nih untuk mengembangkan. mengembangkan, manfaatkan kesempatan yang ada kan gitu. Tapi ya tetap harus Iya, gigih tadi kan gitu. iya, iya. Nah, kiat-kiatnya kan itu tadi kan harus nanti kepercayaannya jangan sampai Ya, disia-siakan kan disia-siakan gitu loh. ya. Dan tadi ada pelatihan-pelatihan, karena UMKM ini kan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ya. Pertama, akses terhadap Perbankan. perbankan. Yang kedua, pemasarannya seperti apa nih. Terus yang terakhir, kualitasnya tetap harus dijaga juga ya. Yang Pada, utama kan itu kan. iya, kadang-kadang pada saat sudah cuan, udah mulai profit, kualitasnya turun. Nah, Biasanya gitu kan gitu. iya, iya, Harus iya. berkurang dikit-dikit tapi nggak boleh gitu. Iya, iya. Harus minimal dipertahankan, kalau nggak dipertahankan harus ditingkatkan kan gitu Pak. Betul, betul, Masa harus kualitas. gitu-gitu aja supaya apa Pak? Ya, Daya saingnya itu semakin ya, apa? Semakin kuat ya. kuat lah kan. Dan Karena apa saya bilang daya saing kuat? Kalau di UMKM itu kan produk kerjaan itu mudah ditiru karena ya, tidak memerlukan modal yang besar. betul, betul. Ditiru oleh pesaing gampang sekali. Ditiru murah pesaing gampang. Siapa yang mengelola dengan baik, siapa yang mengelola dengan benar, Iya, iya, itu yang bertahan. bertahan. Ya, seperti kata Pak Edi tadi kita harus berkesinambungan ya. Kalau supaya berkesinambungan tadi kualitas dijaga, kelolaan juga dikelola dengan baik. Nah, itu bahkan sekarang juga UMKM itu bukan hanya yang apa ya, tradisional, juga udah ada kita kasih pelatihan untuk apa? Untuk pembukuan. Iya, Ada juga kan? iya banyak banyak seperti itu. Sehingga kalau kadang kalau UMKM mau pinjam ke bank, mau pinjam ke lembaga keuangan lain, ke BPR Iya, Sukma, ke BPR Akasia, kan ditanya, gimana laporan keuangannya kan gitu. Minimal iya, udah bisa bikin kan gitu. iya, Bener nggak Pak? benar-benar latihan-latihan itu penting untuk dari sisi manajemen keuangannya ya, latihan buat laporan keuangan. Dari sisi pemasarannya dipasarkan kemana, produksinya seperti apa, misalnya itu dilatih semua. Dilatih semua ya. Bahkan Iya, di BPR Sukma pun pernah kita apa namanya Pak, mengumpulkan UMKM pada waktu ulang tahun itu
sampai ya kita kan skalanya kecil kan gitu ya. Wow, luar Ada biasa ya. ada 20 MKM kita Ya, ya. bina, kita fasilitasi di pameran waktu Bang Sukma ulang tahun kan gitu. Oh, berarti Bang Sukma ini udah berkontribusi untuk Udah kontribusi untuk UMKM, tinggal kita UMKM. berkelanjutan kan. Iya. Sebelum pemerintah memperhatikan, kita perhatikan juga. Iya. Gimana kalau pengalaman Pak Jody di BPR Pak Jody? Ya, sama. Kita tetap memperhatikan UMKM ya. Bahwa UMKM pada saat ada kredit-kredit UMKM ya kita juga lihat dan tentunya tidak semua UMKM akan kita berikan kredit ya. Karena kita inginkan pada saat diberikan kredit kan kita nggak mau yang kalau nasabahnya susah kan nggak enak juga Nggak buat enak kita juga, ya. iya, kan. Pada saat mereka jadi kredit macet, pada saat mereka ini kan nggak bisa masuk ke bank lagi ya, rekornya jadi jelek. Jadi ada sisi dari situnya juga. Kenapa teman-teman perlu untuk mempersiapkan diri dalam arti bahwa semuanya harus berjalan baik ya dari usahanya, dari pengelolaannya itu harus berjalan baik sehingga dipercaya oleh bank. Kalau dipercaya oleh bank sama-sama tumbuh. Tujuannya kan tujuannya UMKM ini tumbuh, BPR juga tumbuh kayak gitu. Itu memang Dan itu saling tumbuh lah. berkolaborasi, Berkolaborasi, mutualisme ya Pak, ya, saling betul. menguntungkan kan gitu. Emang disitulah titik apa namanya Pak, titik apa namanya berkembangnya suatu perekonomian daerah atau negara itu ya dari situ, tidak yang dari yang besar Pak. Iya, iya. Jadi ada istilahnya dulu namanya social benefit ya. Berarti berapa banyak UMKM yang kita biayain sudah bisa maju kayak gitu. Itu kan jadi senang juga ya. Jangan sampai UMKM yang kita biayain nggak maju-maju, mundur ya. Nah, itu kan jadi kebanggaan kita juga kan gitu. Ya, Satu ya. kebanggaan dari BPR, terus yang kedua juga apa ya? Menjadi karena melayani lah kan gitu ya. Dari sisi sosialnya dari adalah sosial melayani kan gitu. ya, Benar nggak Pak? benar. Jadi ada social benefit tadi. Di samping memang kita lihat profit juga ya, tapi social benefit juga ada. Nah, karena kalau UMKM maju dengan kita layani, dengan kita apa namanya Pak? Dengan kita kasih akses ke perbankan, akses pengetahuan, kita bina. Kita senangnya ya kalau berhasil lah kita senang kan gitu loh. Iya, betul. Yang kita sedih itu kalau tidak berhasil. Tidak berhasil kan jadi susah. Teman-teman UMKM, Sukmania akan susah juga datang ke bank kan. Ya itulah karena ngurus orang banyak itu lebih susah kan gitu Pak. Iya. Ya tapi kita bisanya cuma menghimbau bagaimana Sukmania terus yang pelaku-pelaku UMKM itu bisa berkembang lah kan gitu. Karena kalau berkembang kita juga enak kok Pak di rumah kalau pengen jajan beli sesuatu udah banyak ini deket-deket aja kan gitu. Iya benar. Nggak usah terlalu melangkah jauh lah kan gitu. Di sekitar kita sudah tersedia. Kita juga cinta terhadap produk Indonesia dalam negeri kan gitu. Iya. Kalau Bapak cinta produk dalam negeri nggak? Kalau lihat di pemerintahan sekarang kan bahkan mobil dinas juga buatan dalam negeri rencananya ya. Iya luar biasa. Luar biasa. Kita harus kembali lagi kan gitu. Iya. Mencintai produk dalam negeri. Itu nanti apa dampaknya ke UMKM semua. Iya. Kegiatan negara dalam hal apapun pasti dampaknya ke UMKM. Sehingga bisa bertumbuh dengan hebat kan gitu ya. Iya, betul. Tapi ini kan kalau sedang kondisi tidak baik-baik aja yang mungkin sampai kita diskusi hari ini kan gitu ya Pak ya. Iya. Kalau menurut Pak Joni dengan kondisi yang tidak baik-baik aja itu karena sehingga ke UMKM-nya itu terkendala ke kurang majuan, kurang laku atau kurang apa ya berkembang. Itu penyebabnya apa sih Pak? Kan pertama kan sekarang daya beli masyarakat juga sudah mulai menurun. Dari sisi UMKM juga udah tadi akses permodalan juga udah mulai agak susah juga. Jadi memang ya stuck di situ akhirnya ya. Pada saat itu memang harus dibuka semua aksesnya. Sehingga daya belinya bisa meningkat normal ya. Nah, itu daya beli normal, UMKM kebagian rezeki. Sehingga kalau butuh permodalan bisa ke perbankan dengan catatan tadi tidak ada kredit macet. Kan gitu. Sehingga semuanya
baik kan Baik, gitu. iya. Nah, itu yang menjadikan eh, kondisi saat ini itu sedang tidak baik-baik aja kan gitu. Iya, Tapi ini kan Mas belum program dari pemerintah dan sebagainya itu kan belum begitu jalan kan gitu ya Pak ya iya. untuk UMKM kan gitu. Mungkin Pak Joni bisa memberikan apa namanya pandangannya bagaimana biar dengan kondisi kayak gini UMKM ini masih minimal ya bertahan lah kan gitu sehingga tidak ada kerugian sehingga tidak ada kemunduran. Apa yang harus dilakukan Pak? Ya, jadi UMKM sekarang pasti teman-teman UMKM merasakan juga bahwa daya beli masyarakat berkurang. Tapi ya pada saat sekarang ini tetap harus bisa bertahan ya dalam arti ketekunan, terus Nah, oh, pengelolaannya tetap baik, kualitasnya tetap dijaga ya. dijaga. Jangan sampai oh sekarang ini lagi susah kualitas turunin. Nanti nasabah UMKM ini akan lari juga, Ya, akan lari dan tadi kepercayaan tadi tetap dijaga. oke. Sehingga satu lagi sebenarnya jangan lebih besar Pasak pasak daripada tiang Wah, gitu. itu UMKM yang ada di Depok, Sukmania. Kita dalam kondisi tidak baik-baik aja terhadap perekonomian karena daya beli berkurang sehingga Ya, mengganggu dari UMKM kan gitu, usaha ya, Sukmania semua lah kan gitu. Tapi tip-tipnya harus ulet, ya, terus ulet. harus apa lagi Pak tadi Pak? Harus ulet, harus apa namanya dapat dipercaya ya, Dapat dipercaya, konsisten konsisten terhadap ya. mutu dari produk itu kan gitu. Betul, kualitas dari Terus yang keempat tadi, jangan besar pasak daripada tiang. daripada tiang kan Ya. gitu. Artinya apa itu Pak? Iya, pada saat kita punya pendapatan ini ya kita harus kelola dengan baik ya. Yang Oh, disisihkan lah untuk bayar hutang. Jangan yang untuk bayar hutang dipakai yang lain kayak nah gitu. itu kuncinya gitu kan. Tuh. Jangan terlalu memaksa Jangan mungkin. terlalu ya betul, jangan terlalu memaksa dengan tidak dengan kemampuan yang ya, ada dalam diri kita. Kan gitu. disesuaikan kemampuan lah ya. Disesuaikan dengan kemampuan kan gitu. Itulah Sukmania tips-tip Ya, kita hari ini dengan Pak Joni Tamariak luar biasa saya makasih. sekali apa namanya luar biasa kan gitu. Sukmania nanti kalau mau mendapatkan tips-tips lagi di podcast Bang Sukma, jangan lupa Sukmania eh, subscribe, like dan share YouTube ada di podcast Bang Sukma ini sehingga ada apa namanya berita-berita atau informasi yang baru Sukmanya tidak ketinggalan. Benar ya Pak Joni ya? Benar ya. Oke, satu statement Pak Joni ke Sukmanya himbauannya gimana Pak Joni? Ya, jadi Sukmania pada saat ini kan UMKM lagi mendapat perhatian dari semua ya, pemerintah, perbankan, OJK, bahkan tadi ada lembaga-lembaga Lain ya lain sebagainya. selain itu. Jadi tetap pegang teguh sebagai UMKM yang bisa dipercaya dan tadi keuletan tadi tetap harus dijaga. Tuh Oke. pesannya. Terima kasih Pak Joni ya atas kedatangannya. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa mengedukasi atau memberikan informasi yang bermanfaat bagi Sukmania yang ada di Depok dan sekitarnya. Ya. Oke, terima kasih Terima kasih. atas kedatangannya Pak Joni. Terima kasih Pak Mudah-mudahan Edi. besok bisa datang lagi ke Terima sini kasih, kita ya. angkat isu-isu yang lain. Ya. Oke, selamat berjumpa lagi Sukmania.